Part 69. Kenzo yang sudah masuk ke dalam kamar menatap Naira sesaat. "Siapkan pakaian gantiku," ujar Kenzo sambil melangkahkan kakinya ke dalam kamar mandi. Sepertinya dia sudah tidak marah, dan aku tidak akan kena hukuman, gumam Naira. Tapi kenapa perasaanku jadi tidak enak ya? Lirih Naira. Lalu berjalan ke arah lemari menyiapkan pakaian Tuan Kenzo dan menaruhnya di atas kasur. Naira membuka ponselnya dan melihat pesan masuk dari Dimitri. "Naira, kau tidak apa-apa kan?" tanya Dimitri. "Kau sekarang di mana? Apa hubunganmu dengan Kenzo?" Ada beberapa panggilan tak terjawab dari Dimitri. Karena memang ponsel Naira sedari tadi di silent, Naira pun membalas pesan Dimitri. "Aku tidak apa-apa. Bagaimana denganmu?" tanya Naira. "Aku tidak apa-apa. Kau belum menjawab pertanyaanku. Apa hubunganmu dengan Kenzo?" Saat Naira ingin membalasnya, ponsel Naira pun berbunyi. Panggilan dari Dimitri. Naira hendak mengangkat ponselnya, tapi tiba-tiba ponsel Naira diambil dari belakang oleh Tuan Kenzo. Kenzo melihat pada layar ponsel Naira tertera nama Dimitri, membuat Kenzo kembali emosi. Ditutupnya ponsel Naira, lalu dilihatnya pesan masuk pada ponsel Naira, dibukanya satu persatu. Kenzo begitu kaget, ternyata selama ini Dimitri sering menghubungi Naira. "Tuan, kembalikan ponselku," tokik Naira. "Kau mau ini?" tanya Kenzo dengan suara dinginnya sambil memegang ponsel Naira. "Iya, kembalikan ponselku," pinta Naira. Namun, brak! Terdengar suara ponsel Naira dibanting dengan sangat keras oleh Kenzo, hingga benar-benar hancur. Naira hanya bisa melihat ponselnya yang sudah hancur di lantai. Kenzo mendekati Naira, mencengkram dagu Naira. "Sejak kapan kau diam-diam berhubungan dengan Dimitri?" tanya Kenzo dengan tajam. Menatap mata Naira, ada kilatan kemarahan pada mata itu yang membuat nyali Naira semakin takut. "Jawab!" teriak Kenzo. "Aku..." Naira belum sempat menjawabnya, Kenzo sudah semakin keras memegang dagu Naira. "Sudah kukatakan padamu, kau hanya milikku. Tidak ada yang boleh menyentuhmu sama sekali." Kaki Kenzo mendekatkan bibirnya mencium bibir Naira. Naira yang mendapatkan ciuman mendadak dari Kenzo hanya bisa diam. Terlebih saat ini Kenzo sedang marah. Ia tak ingin Kenzo semakin emosi terhadapnya. Kenzo melepaskan ciumannya. Ia menatap Naira membelai pipinya. "Ini hanya milikku." Tangan Kenzo beralih pada bibir Naira. "Ini juga milikku. Semua yang ada di dirimu hanya milikku," gumam Kenzo dengan suara yang sudah naik turun. Naira hanya diam saja menerima semua perlakuan Tuan Kenzo. Karena baginya jika ia melawan, tenaganya hanya akan terbuang percuma. Karena tenaganya tidak akan sebanding dengan Tuan Kenzo. Apalagi saat ini emosi Tuan Kenzo sedang tidak baik. Kenzo yang sudah sejak kemarin menahan hasratnya, langsung merebahkan Naira. Kenzo mencium di setiap jengkal tubuh Naira, membuat tanda kepemilikan di setiap jengkalnya. Naira hanya bisa mendesis kecil, menggigit bibirnya, agar tidak mengeluarkan suara desahan yang akan semakin membuat hasrat Kenzo tinggi. Namun pertahanan Naira pun runtuh saat Kenzo bermain di area sensitifnya. Desahan Naira pun keluar begitu saja. Kenzo yang mendengar desahan Naira tersenyum dengan tipis dan segera menyatukan penyatuannya dengan Naira, membuat Naira menjerit kecil. Karena ini kedua kalinya Naira merasakannya, dan itu masih sedikit sakit. Kenzo terus melakukannya entah sudah berapa kali. Entah kenapa tubuh Naira sudah seperti candu baginya. Hingga akhirnya Kenzo melepaskan pelepasnya ke dalam Naira. Naira yang merasakan lelah hanya bisa diam
beringsut mencari selimut untuk menutupi tubuhnya. Tubuhnya yang polos itu, namun segera ditarik oleh Kenzo. Kenzo memeluk tubuh Naira dengan kencang. "Kenapa kau malu? Aku sudah melihat seluruh inci tubuhmu," goda Kenzo pada Naira. Naira hanya bisa tertunduk malu. "Nai, dengarlah. Aku tidak ingin kau berhubungan lagi dengan laki-laki lain, baik itu lewat ponsel ataupun bertatap muka. Kau mengerti?" ujar Kenzo dengan suara yang pelan. Mengecup kepala Naira dengan lembut dan mendekapnya semakin kencang. Naira hanya menganggukkan kepalanya pelan. "Aku ingin kau jadi ibu dari anak-anakku. Cepatlah kau hamil, sayang," gumam Kenzo di telinga Naira dengan suara lembutnya. Naira yang mendengar perkataan Kenzo tertegun sesaat. Menatap ke arah wajah Kenzo, Kenzo tersenyum manis pada Naira dan kembali memeluk Naira dan menempatkan kepala Naira pada dada bidang Kenzo. Kenzo yang sudah sangat lelah akhirnya pun tertidur dengan memeluk tubuh Naira. Naira menunggu Kenzo tertidur dengan lelap. Setelah dirasa aman, Naira mengambil pil KB-nya dan meminum pil KB tersebut, kemudian lanjut tidur di samping Tuan Kenzo. Angel yang sedang sarapan di meja makan dikejutkan dengan surat yang ia terima dari pelayannya. Angel merasa sangat marah setelah membaca isi surat tersebut dan langsung meremas kertas tersebut. "Kenzo!" teriak Angel dengan sangat marah. Angel langsung mengambil ponselnya untuk menghubungi Kenzo. Tapi teleponnya tidak diangkat juga oleh suaminya. Angel pun langsung menghubungi Jimmy. "Jim, apa-apaan ini? Kenapa Kenzo mengirimkan surat cerai padaku?" bentak Angel. "Rupanya surat cerai itu sudah sampai pada Anda," jawab Jimmy dengan datar. "Iya, dan aku tidak terima Kenzo menceraikanku tanpa alasan yang tidak jelas. Dan sampai kapanpun aku tidak akan mau bercerai dengan tuanmu," seru Angel dengan emosi. "Nyonya Angel, Anda tidak bisa menolaknya dengan begitu saja. Apa kau ingat dengan perjanjian Anda dengan Tuan Kenzo? Jika Nyonya terbukti berselingkuh dari Tuan Kenzo, maka saat itu juga Anda dan Tuan Kenzo bercerai. Dan surat perjanjian itu sudah ditandatangani di atas materai," terang Jimmy. "Tapi aku tidak pernah berselingkuh dari Kenzo." "Anda lihatlah amplop coklat yang satunya lagi," ucap Jimmy. Angel kemudian mengambil amplop coklat itu dan membukanya. Betapa terkejutnya Angel karena di dalam amplop itu banyak sekali foto intim Angel dengan laki-laki lain, termasuk dengan Dimitri. "Sekarang Anda sudah mengerti, bukan?" seru Jimmy yang langsung mematikan ponselnya. Angel yang masih terlihat terkejut tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tangannya gemetar meremas foto-foto yang dipegangnya. Jimmy yang sudah menutup ponselnya hanya bisa terdiam karena saat ini dirinya sedang bingung untuk menyampaikan info tentang Dimitri dan orang yang dirawat di rumah sakit tersebut. "Alexa," gumam Jimmy. Jimmy mengenal Alexa sebagai salah satu gadis yang mendekati tuannya. Alexa, gadis yang sangat cantik dengan senyuman tulusnya, selalu berada di sisi Tuan Kenzo saat tuannya patah hati oleh Nyonya Angel. Banyak sekali wanita yang mendekati dan berusaha mencuri kesempatan untuk bisa berdekatan dengan seorang Kenzo Arbeto, termasuk Nona Alexa. Dan baru sekian banyak wanita, hanya Nona Alexa yang bisa berada di dekat Tuan Kenzo. Walaupun pada saat itu Tuan Kenzo tidak terlalu membuka hatinya pada Nona Alexa, tapi Jimmy yakin jika saat itu Nona Alexa tidak menghilang, mungkin saat ini tuannya sudah bersama Nona Alexa. Jimmy berusaha menghubungi ponsel tuannya untuk memberitahukan semua info yang sudah didapatnya. Namun telepon darinya tidak diangkat juga. "Mungkin Tuan sedang membuat Kenzo Junior," gumam Jimmy dengan terkekeh. Naira yang sudah terbangun dari tidurnya ingin beranjak dari tempat tidur.
Namun tangannya langsung ditarik oleh Tuan Kenzo hingga membuat dirinya berada di atas tubuh suaminya. "Tuan, aku ingin mandi, karena ini sudah siang," ujar Naira berusaha melepaskan tangan Kenzo yang memeluknya dengan erat. "Sayang, kau itu selalu saja membuatku bergairah," ucap Kenzo dengan penuh arti. Naira yang tidak mengerti mulai merasakan ada sesuatu yang keras di bawah sana. Dan tidak menunggu lama, akhirnya Kenzo kembali mengulangi percintaan bersama istrinya. Tidak memperdulikan Naira yang sudah sangat lelah meladeni keinginan suaminya. Hari pun sudah berganti siang. Dan entah sudah berapa kali Kenzo melepaskan pelepasannya pada Naira. Jika saja pintu itu tidak diketuk oleh Jimmy, mungkin bisa seharian Kenzo bercinta dengan Naira. Sial, pengganggu kecil itu selalu mengganggu saja. 4 Kenzo. "Tunggulah sebentar, 1 jam lagi," teriak Kenzo pada Jimmy. Jimmy yang berada di luar pintu hanya bisa mengembuskan nafasnya dengan berat. Nasib jomblo hanya bisa menghayal. Apa yang sedang dilakukan oleh sepasang suami istri di dalam kamar seharian penuh, gumam Jimmy dalam hati. "Tuan, aku lelah dan sangat lapar," rengek Naira. "Lagi pula Jimmy sudah menunggumu di luar," ujar Naira dengan suara yang sangat kesal karena Kenzo masih saja berkutat di bawah sana. "Baiklah, kita mandi bersama." Tanpa menunggu jawaban Naira, Kenzo menggendong istrinya ala Bridai, memasuki kamar mandi dan membaringkan Naira dengan hati-hati di dalam bathtub, dan mengisi airnya dengan air hangat. Dan akhirnya agenda yang tadinya hanya mandi bersama malah berubah menjadi kegiatan panas lagi. Entah mengapa tubuh Naira sudah seperti candu bagi Kenzo, sehingga lagi dan lagi Kenzo melepaskan pelepasannya pada Naira. Naira yang sangat merasa kesal hanya terdiam dengan wajah yang cemberut. Tapi Kenzo tidak memperdulikannya sama sekali. Setelah selesai membersihkan diri, Kenzo langsung keluar dari kamar, meninggalkan Naira yang masih cemberut dengan segala kekesalannya. Kalau terus begini, bisa-bisa aku takdung," gumam Naira dengan lirih. "Tuan, ini bukan setengah jam, tapi 2 jam," protes Jimmy dengan wajah memelasnya. Namun Kenzo tidak memperdulikannya sama sekali. Nasib jomblo, gumam Jimmy dalam hati. "Jim, kau handle semua urusan kantor. Dan bagaimana? Apa kau sudah dapat info tentang Dimitri dan siapa yang dirawat di rumah sakit itu?" tanya Kenzo dengan suara beratnya. "Tuan, orang yang dirawat di rumah sakit itu adalah Nona Alexa," jawab Jimmy. "Alexa," gumam Kenzo, berusaha mengingat nama Alexa, dan seketika itu juga wajahnya terkejut saat mengingat seorang wanita yang pernah hadir dalam hidupnya. "Iya Tuan, Alexa Mateo. Ia ternyata adik dari Tuan Dimitri," ujar Dimitri.